Ketika muncul masalah-masalah ataupun tanda-tanda kayak begini, sakit kepala, sering pilek, ada jadwal rutin sakit, ya ibu-ibu nih misalkan tiap bulan kalau mens datang udah dia punya apa tuh PMS-nya luar biasa tinggi gitu kan intensitasnya, mood swing-nya luar biasa besar, kemudian susah buang air besar, sering diare atau mungkin gatal-gatal di badannya, ya atau alergi atau hidungnya sering tersumbat, ya atau perutnya sering merasa begah atau kembung, ya berat badan bertambah dan tidak pernah turun dengan diet dan olahraga, sering buang angin, ya dan napas dan badannya bau, maka yang harus kita kerjakan pertama kali adalah bisa bebas kanker. Tidak hanya bebas kanker, bebas juga dari penyakit degeneratif, karena memang semua obatnya ada di sini sebagian besar. Sebenarnya ya kalau kita kembalikan tadi saya katakan ke konsep-konsep tadi itu banyak sekali perubahan ya, perubahan kesehatan yang kita akan dapatkan. Ya, asal apa? Kata kuncinya dua, ya, ada tiga sih. Yang pertama, manusia tidak didesain Allah untuk sering-sering sakit. Ya, udah tahu badannya segede-gede gaban gitu, perutnya udah gede, ya, muka udah bulat, masih saja katakanlah makan nasi berlebihan gitu kan, ya, masih makan nasi berlebihan, masih makan yang santan-santenan, ya. Jadi sebenarnya kalau kita pelajari, kenapa concernnya saya pribadi sih ya, concern itu ke makanan, karena memang saat ini banyak bahkan kondisinya sih ya, di rumah sakit mungkin, atau mungkin Anda berobat ke herbalis atau pembekam seperti itu, nggak ada saran-saran untuk perbaikan makan. Ya, sedangkan bagaimana tensi atau mungkin gula darah bisa turun kalau misalkan ya isi piringnya masih dominan nasi. Nasi kan gula pasir atau gula kan. Gula nggak kepake, lama-lama diubah jadi lemak. Seperti itu. Ya, maka kita lihat sekarang, sebenarnya tubuh kita itu memberikan tanda-tanda. Jadi kalau udah mulai muncul masalah, ketika muncul masalah-masalah ataupun tanda-tanda kayak begini, maka yang harus kita kerjakan pertama kali adalah mulailah mengurangi makan. Ya. Contoh mungkin sering sakit kepala, sering pilek, ada jadwal rutin sakit. Ya, ibu-ibu nih misalkan tiap bulan kalau mens datang udah dia punya apa tuh PMS-nya luar biasa tinggi gitu kan intensitasnya, mood swing-nya luar biasa besar, kemudian susah buang air besar, sering diare atau mungkin gatal-gatal di badannya, ya atau alergi atau hidungnya sering tersumbat, ya atau perutnya sering merasa begah atau kembung, ya berat badan bertambah dan tidak pernah turun dengan diet dan olahraga. Banyak banget kan? Jadi tanda-tanda udah dikasih, tubuh tuh ngasih sinyal sebenarnya, ya. Kemudian misalkan sering buang angin, ya, dan napas dan badannya bau. Kenapa bayi badannya tidak bau? Bayi yang masih 6 bulan itu. Karena minum ASI kan. Ya, kalau seandainya bayi itu sudah makan nasi goreng, bau badannya. Kenapa? Kan ASI itu kalau dilihat dari pH dia basah. pH-nya ASI itu sekitar 8. Sama dengan pH-nya air zam-zam. Gitu. Dan ASI itu ya subhanallah ya. Dia jadi kalau kita belajar dari sains menjelaskan bahwa ternyata memang ikatan gennya badan kita itu berada pada pH 9 sampai 10. Jadi alkali banget ikatan gen gitu kan. Itu sebabnya kalau Anda lihat air-air yang ada di belahan dunia ini, ada air zam-zam, ada di Perancis semuanya, itu sebagian besar air-air tadi pH-nya alkali, sama juga dengan zam-zam. Jadi kalau Anda yang pernah pergi ke Ranukumbolo di Gunung Semeru, kan ada danau tuh di atas tuh. Itu pH-nya saya pernah cek, itu pH-nya pun alkali. Gitu loh. Jadi manusia itu dikondisikan atau diciptakan Allah untuk bahagia hidupnya. Karena orang yang alkali itu bahagia. Kalau orang yang asem, kan alkali kan lawannya acid. Ya. Moodnya pasti bermasalah. Dan itu ngasih tanda, mulutnya bau, kencing bau, BAB bau, keringat bau, semuanya bau. Asam. Ya gimana nggak asam? Pagi siang malam minyak, nasi putih, berlebihan sih ya, gula pasir, ya tepung, tiap malam begitu, tiap hari begitu, gimana nggak bau? Belum lagi tambah dengan jengkol, pete, kan asam banget itu. Ya,
puasa jarang, makan buah jarang. Ya, makanya salah satu rahasia untuk hidup sehat memang kalau saya lebih memilih kalau air ya, air yang pH-nya di atas 7. Ya, kalau nggak punya air seperti itu, maka ya sudah minum air seperti ini. Ya, air-air rendaman. Cuman hati-hatinya apa? Hati-hatinya karena ini kan sifatnya air, maka air itu membasahi. Jadi bagi Anda, jadi ada ilmunya sebenarnya. Jadi Anda yang habis minum kayak ini keliengan, artinya badan Anda sudah terlalu basah karena air. Maka saya sarankan udah kayak begitu apa yang dikerjakan? Dibantu dengan buffer. Buffernya apa? Garam. Itu caranya begitu. Ya. Kalau buah-buah kayak begini, jadi kita mempelajari alam tuh bagaimana. Jadi tubuh kita tuh dia similar dengan alam. Ya. Mungkin kalau saya membayangkan atau mungkin dalam ilmu tradisional sih ya, badan manusia itu ya dari mulai kepala sampai kaki itu seperti pohon, Bu. Ya. Pohon. Akarnya itu pinggang bagian bawah. Batangnya ya ini nih bagian ini ya, bagian perut dada ini ke atas ini masuk ke bagian pucuknya pohon ya. Dalam istilah dalam ilmu tradisional ya, semua yang berhubungan dengan akar itu memang bermanfaat untuk bagian pinggang ke bawah. Maka akar alang-alang gitu kan kita bisa berikan untuk orang-orang yang gagal ginjal atau mungkin masalah di ginjal seperti itu gitu loh. Jadi memahami alam itu sebenarnya relatif sederhana ya. Dan lihat bagaimana bentuknya, kemudian lihat bagaimana alam itu memberikan atau mungkin Allah menciptakan itu dengan warna-warna tertentu. Ya, contoh misalkan kita ngelihat buah bit kan warnanya merah. Maka buah bit itu kita bisa pakai untuk hal-hal yang berhubungan dengan darah atau jantung. Gitu loh. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Jadi kalau Anda lihat rimpang ini bentuknya kayak apa? Ini kan jahe nih, rimpang. Bentuknya kayak apa? Kayak kanker. Nggak beraturan kan? Iya nggak beraturan. Dia tumbuhnya ibarat kalau ini kan rapi gitu kan. Jadi ini saya bilang tadi, Allah menciptakan hal-hal seperti ini memang di situ yang mungkin kita harus membaca Rabbana ma khalaqta hadza batila gitu loh. Ya. Maksudnya nggak sia-sia, pasti nggak ada yang sia-sia dari apa yang Allah ciptakan. Susu sapi bagus, tidak ada masalah. Tapi ketika diolah dengan tidak baik, jadi masalah. Gitu loh. Seperti itu. Kemudian juga misalkan kita bicara ini kayak begini, strawberry. Saya agak-agak was-was makan strawberry. Karena banyak banget strawberry ini. Strawberry salah satu buah-buahan yang paling banyak terpapar dengan pestisida. Ya, jadi kalau Anda bisa ketemu dengan strawberry organik sih alhamdulillah. Tapi kalau tidak, saran saya jangan dimakan. Ya. Karena pestisida itu penyebab paling dominan kemandulan, termasuk dia juga memicu kanker. Dan kita tiap hari makan pestisida kan? Dari mana? Nasi. Iya nasi itu kan. Coba Anda yakin yang beras yang kita makan itu beras organik dan bebas itu semua, sebagian besar yang kita makan itu loh. Udah berasnya bermasalah. Jadi sebenarnya kalau kadang-kadang kalau mikir nelongsongnya itu terus makan apa gitu kan. Semua diracunin gitu. Ya. Petani nggak tahu lagi dan dia petaninya maunya supaya berasnya tidak dimakan, padi nggak dimakan. Ya, jadi kita butuh orang-orang yang jujur, kita butuh orang-orang yang tahu isunya sehingga nanti ada orang yang mengambil atau mengambil peran tadi. Ya, kalau Anda punya lahan yang besar dan cukup baik maka tanam di situ. Ya, jual ya atau apapun lah bentuknya. Ya, kita sekarang ibu sekalian kalau Anda lihat, mungkin Anda pergi ke pasar, terutama beras ya atau nasi, sebagian besar kan beras yang penuh dengan pestisida loh. Gitu loh. Yang di Amerika itu kalau nyemprot pestisida itu mereka menggunakan protective equipment yang sangat lengkap. Di Indonesia saja yang tidak. Cuma pakai masker doang. Ya, mungkin orangnya kebal-kebal. Seperti itu. Ya. Jadi kita kalau mungkin Indonesia katakanlah secara umum ya kita darurat narkoba, kita juga darurat makanan sekarang. Kenapa sekarang banyak penyakit-penyakit yang merajalela di kalangan ekonomi menengah ke bawah? Karena Anda coba lihat main-main ke warung, isi warungnya apa? Sampah semua. Sampah semua. Anak-anak sudah kenal dengan makanan-makanan snack yang 1.500 seperti itu, yang gak ada gizinya, isinya kalori tok, udah kalori tok, isinya semua pengawet, penyedap, bla bla segala macam, tinggal lidahnya dan otaknya terkunci. Kita di sini tidak ada yang bebas atau tidak ada yang tidak pernah makan mie instan, masuk saya.
Betul? Apalagi zaman masih apa namanya kuliah gitu kan. Judulnya sih mau hidup zuhud gitu kan, tapi nggak ada duit judulnya sebenarnya. Mie gitu kan, taban hari. Beberapa teman-teman saya tuh, saya ngelihat gitu kan, yang hampir tiap hari makan mie itu memang bermasalah, bahkan ada yang sampai ke kanker gitu loh. Apa mau tanggung jawab pabriknya? Enggak. Mau tanggung jawab. Ya, mau gimana yang kita, makanya saya katakan kita yang peduli dengan badan kita mulai sekarang, sayangi badannya. Sudah cukup katakanlah uang kita setahun, Indonesia khususnya gitu ya, setahun itu bisa mengeluarkan uang kita 140 miliar untuk membeli obat TBC. Yang obat TBC itu sebenarnya ada di tempat kita. Dari mana? Dari Rimpang. Resepnya sudah saya tulis di feed. Hashtagnya resep TBC JSR. Kalau mau lihat di sana. Ya. Kalau seandainya negeri kita ini, Bapak sekalian, ya Bapak Ibu sekalian mulai membiasakan makan atau mungkin setiap hari itu ada rempah, ada rimpang yang kita makan, maka insya Allah saya bisa punya optimisme bahwa kita bisa bebas kanker. Tidak hanya bebas kanker, bebas juga dari penyakit degeneratif. Karena memang semua obatnya ada di sini sebagian besar. Ada di sini. Ya. Bahkan bisa subur-subur nanti orangnya, kayak India. Kenapa orang India subur-subur? Banyak anak. Kan dia penduduknya paling nomor 1 atau nomor 2 di dunia kan? Karena makan kunyit. Dan kunyit merupakan salah satu tumbuhan atau rimpang yang paling baik untuk membersihkan otak, darah, yang kita kenal di Indonesia sebagai kunir asem. Ya. Dan orang tua kita zaman dulu makannya minumnya itu kan. Tapi sekarang minumnya teh manis. Teh saset, kasih gula pasir. Sarapannya nasi uduk. Dulu orang sarapannya singkong loh. Sama-sama karbohidrat tapi beda nasib. Singkong juga karbohidrat. Tapi beda nasib kan sama nasi uduk. Singkong kira-kira disemprot nggak? Enggak. Nanti cobain makan singkong dicelup sama madu. Enak banget. Terus pagi-pagi juga beli tempe yang sehat. Ya tempe yang sehat. Lalu tempenya jangan digoreng. Terus Anda ambil satu mangkok kecil kayak begini, isinya madu, lalu tempe tadi Anda potong-potong, ya potong biasa lah gitu kan, ukuran standar tempe itu, lalu makannya dicelup pakai madu, enak banget. Saya nggak ada di sini. Itu enak banget. Minumnya apa? Jahe. Itu bisa merubah nasib kesehatan. Serius. Daripada, kalau mau buktikan silakan buktikan. Contoh aja di rumah nanti ya. Istrinya atau bapaknya misalkan gitu kan. Bapaknya kan sekarang saya senang gitu kan. Kenapa senang? Karena memang jamaah-jamaah yang hadir di kajian saya kebanyakan ibu-ibu gitu. Dan ibu-ibu ini kan penguasa dapur. Jadi ketika suaminya, Bu, Mama tolong bikinin kopi. Tiba-tiba disuguhin kunyit gitu kan. Mau tidak mau minum. Ya, ternyata suami ikut-ikutan saya. Tapi kalau mau trial silakan trial. Si suami misalkan tiap hari makan nasi goreng, nasi uduk gitu-gitu tiap hari minumnya teh manis, istrinya tiap hari misalkan dia minum, dia makan kukus-kukus, rebus-rebus, ada tempe tadi dikasih madu, minum jahe, minum kunyit, minum serai segala macam. Lihat nanti beberapa tahun kemudian beda nasib kesehatannya, serius. Tapi kan nggak lucu banget gitu kan, masa kompetisi untuk satunya sakit, kompetisi untuk sehat satunya gitu kan. Mendingan dua-duanya sehat, makanya butuh kerjasama. Jadi bapak-bapak, ya mulai sekarang kalau Anda ngasih uang bulanan ke istri, kasih tahu sama dia, berasnya jangan beli banyak. Nasi putihnya, kecuali berasnya organik. Saya bukan anti karbo, saya tetap makan karbo. Ya, tapi karbo yang kompleks, jangan karbo yang sederhana. Ya. Kemudian kasih tahu sama dia, bulanan jangan beli gula pasir. Kau sudah cukup manis untukku. Gitu. Yang ketiga, kurangi belanjaan tepung. Yang keempat, kurangi belanjaan minyak goreng. Kalau mau tetap pengen goreng, pakailah minyak kelapa. Nah minyak kelapa sebenarnya bikin sendiri bisa. Nggak perlu industri. Minyak kelapa tuh. Minyak kelapa ya, bukan minyak sawit. Ya. Kita perlu mengembalikan itu semua, Bapak sekalian. Kenapa? Karena biangnya dari yang kita makan. Ya. Kenapa misalkan ada orang diabetes yang sampai detik ini
Sampai detik ini diabetes itu kan dunia barat, pengobatan barat, with all respect, dengan segala hormat, gak selesai ngurusin diabetes. Betul? Sampai mati masa makan obat? Apa Tuhan tidak menciptakan obat untuk diabetes? Apa bumi yang segitu luas kayak begini gak ada obat diabetes gitu loh. Coba pikir baik-baik, renungin gitu loh. Bumi yang segini banyak, apalagi Indonesia dengan 30.000 tanaman obat, ya, masa nggak ada obat darah tinggi yang bisa menyembuhkan dengan izin Allah? Masa harus makan obat darah tinggi sampai mati? Protokolnya kan begitu, gitu loh. Jadi mari merenung gitu kan. Dalam artian apa-apa yang bagus di sana kita ambil, tapi yang kurang bagus ya kita kembali ke bagaimana konsep manusia itu diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan semua tanya dokter. Jangan semua tanya herbalis, tanya sama Allah. Setuju nggak? Jadi kalau sakit, angkat tangannya, ambil wudu, sholat 2 rakaat. Minta ampun sama Allah. Tanya sama Allah, ya Allah apa obat untuk sakitku ini? Gitu, jangan tanya manusia. Apalagi tanya Zaidul Akbar. Semua tanya ke saya, mulai dari bayi baru lahir sampai mau mati pun tanya. Gitu ya. Tapi sebenarnya ya kalau kita kembalikan tadi saya katakan ke konsep-konsep tadi itu banyak sekali perubahan ya, perubahan kesehatan yang kita akan dapatkan. Ya, asal apa? Kata kuncinya 2, ya, ada 3 sih. Yang pertama, kembalilah ke rempah dan rimpang. Ibu-ibu kalau Anda mulai sekarang mau suaminya sehat, masak tuh di rumah. Jangan biarkan suaminya makan-makan yang tidak sehat. Sangui dia dengan masakan. Sebelum dia bangun, sebelum dia berangkat kantor, bangunlah dulu subuh-subuh itu. Masak, bawa untuk suami. Keren kan? Kalau istrinya nggak kerja juga, ya kalau istrinya nggak kerja, ya kasih dia makanan-makanan sehat, ya bikin kayak sup atau apa gitu kan, yang ada banyak rempah dan rimpangnya daripada dia makan nasi-nasi di warung-warung yang nggak sehat, gitu loh. Bikinin di rumah, sekali makan habis, gitu. Ya bisa dikerjakan, ya, dan simpel kok sebenarnya. Jadi makanan terbaik itu adalah semakin fresh makanan tadi dimakan semakin baik. Semakin fresh semakin baik. Ya, jadi kalau Anda punya pohon jeruk di rumah, jeruk yang baru dipetik sama jeruk yang ada di supermarket, itu kandungan antioksidannya beda. Ya, maksudnya apa? Ya saya memotivasi diri saya dan Anda kalau ya minta sama Allah Al-Wasi yang maha luas untuk kita punya rumah yang luas. Supaya apa? Bisa nanam. Bisa nanam, bisa ternak. Jadi misalkan mau masak ikan, ambil dari kolam, gitu kan? Mau masak ayam, ambil dari ayam kita. Nggak perlu beli ayam di pasar yang nggak jelas juga motongnya kayak apa, gitu kan? Yang nggak jelas, nggak sehatnya juga. Coba lihat, Anda lihat nggak ayam-ayam potong yang dibawa dari kota-kota di Jawa Barat segala macam naik mobil truk itu loh. Lihat wajah ayam itu nggak? Apa wajahnya? Sedih kan? Sendu gitu kan, menanti ajal. Nah sesuatu yang kita makan itu akan mempengaruhi kita juga. Itu hukumnya kayak begitu. Jadi kalau ayamnya nggak bahagia waktu dipotong, kita juga ngefek, kena. Perasaan mereka itu akan kena. Ya, maka dalam Islam kalau mau motong kayak kita lihat kurban gitu kan, kurban. Waktu mau motong kurbannya, kambing kan happy banget. Mereka nggak tahu bahwa ini hari terakhir hidup mereka kan, kambing itu. Tapi waktu mau diambil, kita nggak boleh tunjukin pisau. Supaya apa? Supaya mereka nggak stres. Kalau stres, ada hormon stres yang ngalir di badan mereka. Apa yang kita makan kan menjadi bagian dari gen kita. Kenapa banyak orang zaman sekarang lemah, letih, lesu, nggak ada semangat? Kayak ayam. Kan kebanyakan ayam potong mungkin, wallahualam. Ya. Ya, jadi caranya gimana? Ya ganti dengan yang berwarna-warni, ada sayur, ada buah kan fresh gitu kan. Kenapa banyak orang yang, ya tadi salah satu kayak ngantuan gitu kan, karena nggak ada warna-warni kehidupannya. Anda datanglah ke abang gorengan, lihat ada warna-warni di situ, satu warna saja, coklat, dan itu pun udah digoreng berulang-ulang, ya, udah minyaknya, udah apanya segala macam. Kemarin pas ngisi di Batam ada bapak-bapak yang dia kirim surat sama saya. Dengan perasaan haru dan iba. Dia bilang, dokter, dia bilang gitu, saya ini penjual gorengan. Dan Anda ya, kita tuh jangan repot menjadi malaikat pemberi rezeki. Nanti kalau abang gorengan gimana nasibnya? Gitu kan, mikir terlalu panjang mikirnya gitu.
Kalau abang gorengan nggak ada yang lagi beli, dia akan jadi penjual rujak, buah potong, kan gitu. Betul lah. Ya siapa tahu nanti someday di Indonesia lebih banyak abang-abang yang jualan salad di pinggir jalan. Siapa tahu kan. Daripada abang gorengan. Kenapa banyak orang yang sekarang kena kolesterol? Mungkin salah satu karena kebanyakan makan gorengan. Anda lihat di mana mata memandang, di situ ada abang gorengan. Gitu. Terus dia bilang gitu. Dia bilang, saya penjual gorengan. Dia bilang, setelah dengar kajian dokter, saya jadi merasa bersalah. Dia bilang, jual gorengan. Ada juga yang pernah dulu jualan roti. Nanya ke saya bilang, setelah dengar kajian tentang tepung, tentang gula, segala macam. Terus saya bilang, saya juga harus pijak ya. Nggak apa-apa, kalau antum memang pengen hijrah, silakan hijrah, saya bilang. Tapi jangan langsung stop jualannya, nanti nggak ada nafkah buat keluarga, kan repot. Pelajari ilmunya, nanti bikin produk yang sehat. Bisa kok. Ya, saya ngomong gini tuh bukan kita akhirnya menyebabkan abang-abang gorengan nggak ada penjual lagi, nggak ada dagangan lagi atau nggak ada pembeli lagi, enggak. Kita menciptakan pasar baru. Gitu kan, misalkan abang gorengan ada gerobak lamanya, di sebelahnya ada gerobak baru. Saya sudah hijrah, kata jual sebelahnya buah sama sayur, misalkan gitu. Siapa tahu kan, atau jualan pecel ya di situ. Kalau seandainya saya pikir ya ala-ala saya, kadang-kadang sekarang bagaimana kita mau sehat? Mau masuk pintu tol, sebagian besar pintu tol sudah fast food isinya semua. Betul nggak? Kita datang ke rest area, minuman-minuman tinggi kalori, ya, makanan-makanan yang jelas-jelas nggak sehat, ya, seperti itu. Jadi kayak burger, kayak ayam goreng cepat saji segala macam, itu bukan makan kita. Pizza, coba yang sudah sering makan pizza, nggak lancar-lancar juga tuh bahasa Italinya kan, sama aja. Gitu loh. Kita makannya apa? Yaitu pecel, karedok, lotek, gitu kan. Mari kita bantu mereka. Ya. Sampai saya bilang sama, kalau seandainya dia ngasih tahu di mana jualannya, saya bilang, atau dia mau ganti jual buah atau sayur seperti itu, saya bilang sama jamaah, harus bantu dia. Ini ada orang yang semangat untuk berubah gitu loh. Harus dibantu. Jadi bagi Anda yang sekarang mungkin punya industri makanan, atau mungkin ada jualan, resto atau apapun, coba pikir baik-baik kira-kira makanan yang saya buat ini bikin sakit orang atau bikin sehat orang. Coba pikir baik-baik. Kalau bikin sakit orang dan Anda sudah tahu ilmunya, Anda zolim, dosa. Sudah tahu gula nggak sehat, masih juga kasih gula. Ayo ibu-ibu, banyak yang sudah mulai tepuk dahi. Ayolah, udah tahu ilmunya kan? Dan pastinya tenang aja, banyak kok yang sehat, serius. Kemarin saya cerita, ada yang ada lihat postingan saya suka sekali pempek. Tapi setelah saya memang membatasi diri dengan tepung, dengan gluten, saya nggak mau makan pempek, karena kembung langsung perut saya. Subhanallah ada yang bikin pempek non gluten. Dipakai tepung dari singkong atau apa gitu kan, saya nggak tahu detailnya. Tapi ternyata itu ketika saya makan itu luar biasa. Dan pempeknya warna-warni. Ya. Warnanya dari wortel, dari kelor, sama dari buah naga. Nggak pakai pewarna. Ya. Dan kalau kita sudah memahami konsep sedekah yang paling baik itu selain pada keluarga, juga pada diri kita sendiri, maka Anda sekarang mulai mikir bagaimana memberikan asupan yang lebih baik dan terbaik pada badan Anda. Daripada minum, misalkan daripada minum minuman kemasan yang sudah banyak gulanya, ada pengawet segala macam, misalkan Anda bisa beli almond, niatkan untuk sedekah ke badan, itu pahala. Gitu loh. Dan minta sama Allah gitu kan. Kalau memang misalkan belum memungkinkan beli almond, anggaran belum ada, ya sudah minum air serai cukup. Air serai jauh lebih baik daripada minuman kemasan tadi. Apalagi kayak soda segala macam itu kan, nggak ada sehatnya. Ya. Dan lagi-lagi sampaikan, makanan-makanan yang tadi tidak sehat itu maksudnya itu bikin terkunci. Pikiran kita terkunci. Maka kita sering loh ingat mantan. Dulu udah lama banget nggak makan mie instan gitu kan. Tiba-tiba dia memanggil, makanlah gitu kan. Nge-recall gitu kan. Karena emang dia ngasih, jadi dia menempati di otak kita itu dia menempati reseptor gitu kan. Reseptor pengingat lah bahasa ala-ala saya aja gitu. Dari lidah kita. Jadi lidah kita itu mempunyai pengingat juga. Ya, Anda sudah kenal dengan rasa. Jadi saya pernah ketemu dengan seorang teman itu, Masya Allah dari dia SMA nggak pernah sama sekali mengkonsumsi makanan atau minuman-minuman kemasan sampai detik ini. Dan orangnya sehatnya luar biasa. Ya, sangat-sangat sehat, Masya Allah beliau. Sehari-hari makannya banyakkan sayur sama buah, kadang-kadang makan ikan. Dan tidak ada rumus di dalam otaknya itu, gula tuh nggak ada. Nasi putih dia nggak mau makan nasi putih, karena udah tahu semua. Sebelum saya ngomong kayak begini, dia sudah bertahun-tahun udah paham gitu kan. Dan sekarang sangat-sangat sehat. Dibandingkan dengan kata dia teman-teman ini badannya sudah meluntang-lantung. Ya terlalu besar gitu kan.
Kenapa? Karena emang antioksidannya ada pada mereka-mereka ini. Ya. Serai misalkan kita bicarain aja. Bagian yang sudah pernah bikin minuman ultimate kan biasanya pakai kunyit, kemudian ada serai sama jeruk nipis, juga bisa diganti sama jahe. Murah nggak kayak beginian? Murah banget, modal goceng juga dapat. Ya, tapi ini bisa mengubah kehidupan kesehatan kita. Kenapa orang nggak mau minum beginian? Karena sudah terkunci lidah dan otaknya sudah terkunci dengan rasa. Maka mulai sekarang jangan cuman makan rasa. Ya, pare nggak sehat. Tapi kalau memang perlu makan pare, gitu loh. Meskipun saya pribadi jarang makan. Saya jarang makan pare karena banyak yang lebih manis. Maksudnya ada kurma, ada madu, ada apa gitu loh. Banyak pilihannya. Termasuk juga di kulkas ya. Di kulkas misalkan ya ketika kita mulai mengubahnya, maka coba kalau belanja ke supermarket gitu, Anda atau ke pasar tradisional ya banyakin beli buah aja. Jadi kulkasnya isinya buah. Atau mungkin supaya tidak ada pilihan lain, tengah malam bangun pengen makan apa, isi saja mungkin di kulkasnya pare. Ya malam-malam bangun lihat pare nggak selera, tidur lagi kan lebih baik daripada makan. Misalkan.